Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Sukarto SPD. Adapun pembacaan gemar hari ini terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang kedua dan ayat-ayat selanjutnya. Demikian kebenaran bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yahudi adalah satu-satunya bangsa yang memiliki pengalaman langsung bertatap muka dengan Elohim Yahweh. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang memiliki nilai lebih daripada bangsa-bangsa lain. Karena apa? Satu-satunya bangsa di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, yang dipakai oleh Allah sebagai corong untuk menyampaikan kebenaran mengenai Allah adalah bangsa Yahudi. Itu sebabnya melalui bangsa Yahudi ini dinyatakan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, yang sangat spektakuler. Di antaranya adalah pembelahan Laut Kolsem, runtuhnya tembok Yeriko, dan bangsa Yahudi di dalam perjalanan hidupnya bertatap muka langsung, berbicara langsung dengan Allah, dinyatakan melalui tiang awan dan tiang api. Itu sebabnya Bapak Ibu, melalui pengalaman-pengalaman semuanya itu, sehingga bangsa Yahudi memiliki arogansi bahwa keselamatan hanya terjadi pada bangsa Yahudi. Di bumi ini yang diselamatkan oleh Allah hanyalah bangsa Yahudi. Itu pandangan yang pertama. Sedangkan pandangan yang kedua, jika bangsa-bangsa yang lainnya ingin selamat, dia harus masuk dulu menjadi bangsa Yahudi. Di antaranya adalah melalui ritual-ritual, harus dibaptis dulu, harus disunat. Seperti itu baru mereka diselamatkan. Dua pandangan ini tidak benar, Bapak Ibu. Yang benar adalah bangsa Yahudi dipakai oleh Allah sebagai corong, sebagai media, sebagai sarana, bahwa melalui bangsa Yahudi adalah dikenalnya Allah yang benar. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Ini memang benar. Karena Tuhan Yesus Mesias itu lahir dari bangsa Yahudi. Dan yang mampu memberikan anugerah menebus dosa hanyalah Mesias Tuhan Yesus Kristus. Karena arogansinya ini, maka terjadilah perselisihan antara orang-orang Yahudi dengan Petrus. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat, ini, orang dari golongan yang bersunat adalah orang-orang Yahudi, ya, berselisih pendapat dengan dia ini adalah Petrus. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tak bersunat." Artinya engkau telah masuk ke rumah-rumah orang-orang atau bangsa-bangsa yang lainnya, bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Dalam hal ini, Petrus masuk ke rumah Kornelius, seorang perwira Romawi. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Petrus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang bersunat ini, bagaimana Allah ternyata melawat orang di luar bangsa Yahudi. Artinya Allah juga melawat bangsa-bangsa yang lainnya.
Petrus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, ternyata Allah yang kita sembah bukan menyelamatkan orang-orang Yahudi saja, bukan menyelamatkan kita saja, tetapi juga menyelamatkan bangsa-bangsa lain, orang-orang lain. Dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak bersunat. Nah, itu sebabnya melalui Petrus ini diberikanlah satu penglihatan bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa bangsa Yahudi, maksud saya bangsa di luar Yahudi, yang dipandang sebelah mata oleh bangsa Yahudi, ternyata juga dilewat oleh Allah. Dan demikian bunyi firman Tuhan selanjutnya, maka teringatlah aku, ini maksudnya adalah Petrus, akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Dia di sini adalah bagaimanakah mungkin aku mencegah Allah melakukan karya-karyanya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Jadi orang-orang Yahudi pada saat dijelaskan oleh Petrus menjadi tenang hatinya, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi Elohim Yahweh melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus bukan untuk bangsa Yahudi saja, bukan untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain, termasuk Bapak, Ibu, dan saya adalah bangsa-bangsa yang lainnya yang dimasukkan, dicangkokkan pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini sangat memberkati kita. Ternyata kita masuk menjadi umat pilihan, kita masuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita sebagai bangsawan surgawi, kita sebagai aristokrat kerajaan surga. Mari Bapak Ibu, kita menghormati, kita menghargai karya Allah yang luar biasa ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus, anugerahnya dicurahkan di dalam hidup kita. Mari kita jaga Bapak Ibu anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Mari kita senantiasa mohon perlindungan dari Tuhan oleh kuat kuasanya Roh Kudus, dan menjaga perasaan Tuhan agar kita menghormati, menghargai yang mulia Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban buat kita. Dan kita juga memegang amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka semua dengan ketetapan-ketetapan yang telah aku ajarkan kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita menjadi garam dan terang untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Demikianlah Gemar hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri dengan doa, saya akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Haleluya.
Bapa di surga, di dalam yang mulia Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Jikalau kami juga menerima lawatan dari Tuhan, jikalau kami juga menerima anugerah dari Tuhan, biarlah kami merespon anugerah ini dengan menjaga perasaan Tuhan, yang mana Tuhan sudah berkorban bagi kami, sampai Tuhan mencurahkan darah demi keselamatan kami, dan Tuhan memberikan nyawa bagi kami. Itu sebabnya jika kami hidup pada hari ini, berarti kami hidup untuk melayani Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Bapa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini memimpin hidup kami semuanya, sehingga kami menjadi garam dan terang sampai datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar hari ini. Selamat pagi, selamat bersemangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.